sekolah merupakan tempat bersemayamnya tumbuh kembang peserta didik. Layaknya menyemai benih, satuan pendidikan perlu memahami karakteristik dan perkembangan dari setiap peserta didiknya. Setiap program yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga kondisi sekolah. Nah, bagaimana dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat semua? Perkenalkan, saya Niki Wahyuni, guru pembimbing khusus di SMA Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru 2. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Begitu juga dengan si istimewa. Nah, akan tetapi tidak semua sekolah saat ini siap dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk itu, kali ini saya akan berbagi praktik baik saya mengenai bagaimana saya merencanakan program individual terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Dan kali ini saya akan berbagi tentang praktek baik yang saya berikan kepada peserta didik yang memiliki hambatan dalam masalah emosional. Judul praktek baik saya kali ini adalah meredam emosi si istimewa dengan pendekatan mindfulness, yaitu dengan latihan menyadari pernapasan. Hal pertama yang saya lakukan ialah dengan menyebar asesmen instrumen untuk melihat bagaimana kondisi awal dan hambatan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian saya akan membuat laporan dari hasil asesmen tersebut, planning matriksnya bagaimana, perencanaan pembelajaran individualnya, sampai kepada RPP akomodatif. Nah, spesial untuk anak-anak yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan emosional, saya memberikan layanan khusus yaitu dengan memberikan latihan mindfulness dengan menyadari pernafasan. Latihan ini saya berikan secara berkala, lalu saya akan observasi perkembangannya dan memberikan laporannya terhadap wali murid yang bersangkutan. Dalam memberikan latihan mindfulness ini, GPK membutuhkan ruangan yang tenang supaya peserta didik berkebutuhan khusus bisa lebih fokus dalam melakukan kegiatan ini. Adapun tahapan dari pelatihan pernafasan ini antara lain, yang pertama adalah expressing emotion. Di sini, guru pembimbing khusus mengembangkan kesadaran diri PDBK agar mampu mengenali dirinya dan memvalidasi bahwa self-conscious-nya berbeda dengan orang lain. Hal yang dilakukan pembimbing khusus adalah dengan memperlihatkan gambar beraneka ragam emosi, mulai dari emosi marah, cemas, takut, sedih, dan bingung. Kemudian GPK menanyakan kapan PDBK merasakan emosi negatif tersebut. Bising. Ya, dia orangnya ngapain? Untuk telinga. Ya, dia cemas. Alif pernah merasa cemas gak? Allah mau. Cemas itu misalnya Alif mau ujian, Alif gak ada persiapan, Alif gak bisa. Itu ada perasaan yang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu cemas. Ya. Nah, jawaban pertanyaan Alif. Tahapan yang kedua yaitu understanding emotion, yakni kesadaran PDBK akan situasi yang bisa membangkitkan emosi tertentu. Pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan pertama. Di sini, guru pembimbing mengajak PDBK mengidentifikasi situasi yang menyebabkan emosi tersebut muncul dan merefleksi apakah hal tersebut juga dirasakan oleh teman-temannya. Sehingga PDBK menyadari emosi setiap orang itu berbeda dan mampu mengenali emosinya sendiri. Tiap kali bangun itu pusing ya. Oke, jadi setiap orang pusing kalau bangun tidur. Bukan, tiap kali mau dicekiknya. Berarti nggak semua orang kan merasakan yang Alif rasakan. Oh, enggak semuanya bang. Iya. Kayak mau bangun tidur. Nah ya, berarti tidak semua karena. Nah, kira-kira semua orang. Pada tahap ketiga yaitu regulating emotion. Pada tahap ini, anak dilatih untuk mampu mengatur konflik dalam dirinya serta menyesuaikan respon dengan tuntutan lingkungan. Di sini, guru pembimbing melakukan pendekatan mindfulness, yaitu dengan mengajak PDBK untuk latihan menyadari pernafasan.
Kita latihan ya. Allah Kita latihan untuk supaya Alif lebih relax. Misalnya hidupin musik boleh? Misalnya hidupin musik sebentar ya. Latihan pernafasan. Latihan apa? Namanya teknik mindfulness, latihan pernafasan. Alif mau ya? Dilatih ya? Kan Alif tahu kan membanting meja itu nggak baik. Berarti udah ke jendela. Di sini coba. Guru pembimbing mengajak anak untuk berniat dan berdoa. Saya berniat. Kita Lakukan melakukan latihan pernafasan pernafasan agar saya menjadi lebih tenang. saya menjadi lebih tenang. Nah. Oke. Oke, baik. Ya Allah, Ya Allah, aku memohon kepadamu aku mohon kepadamu jiwa yang tenang jiwa yang tenang dan pemberian. dan rasa cukup curianmu. Guru pembimbing mengajak anak untuk mengatur posisi duduknya senyaman mungkin dengan punggung tegak dan tangan diletakkan di atas paha. Kemudian mata dipejamkan. Alif itu bilang, Oke. Setelah itu barulah guru pembimbing mengajak anak untuk latihan pernafasan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut. keluarkan dari mulut. Oke, bagus. Misalnya ingin Alif fokus ke pernafasan Alif ya. Kita melakukan menyadari pernafasan. Alif fokus ke membayangkan. Kemudian guru pembimbing mengajak anak membayangkan udara yang ada di sekitarnya itu penuh dengan warna kesukaannya, dan dia menghirup warna tersebut sehingga rongga di seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan warna kesukaannya. Hitam kotor yang ada dalam diri Alif. Kemudian ketika dia menghembuskan napas, hal itu dibayangkan seakan-akan dalam tubuhnya itu ada asap hitam kotor yang keluar bersama hembusan napasnya. Sampai Alif yakin tubuh Alif dipenuhi dengan warna yang Alif suka. Terus dan kasih misalnya tanda gerakan telunjuk ketika Alif yakin seluruh asap hitam kotornya telah keluar. Sekarang arahkan perhatian. Akhir, anak kembali diajak untuk membuka matanya kembali. Sekarang alihkan perhatian Alif kepada kedua mata Alif terbuka dengan perlahan. Oke, sekarang gosok tangannya. Selesai latihan, guru mengajak anak untuk melakukan refleksi. Apa yang Alif rasakan setelah latihan pernapasan? Masih Kalau kita lagi marah, lagi sedih, itu kadang-kadang kita uncontrol, ya nggak terkontrol. Nah, itu kita nggak sadar. Makanya Alif sampai melakukan hal-hal yang tadi itu karena Alif tidak sadar. Makanya dikembalikan kesadarannya dengan pernafasan. Enak ya? Oke. Terutama ketika Alif lagi terima kasih Alif. Baiklah Bapak Ibu hebat semua, itu tadi praktek baik saya tentang bagaimana saya melakukan teknik pernafasan ya, dengan pendekatan mindfulness kepada peserta didik berkebutuhan khusus dalam hambatan emosional. Alhamdulillah dengan pendekatan yang saya lakukan, beberapa peserta didik yang saya berikan latihan ini memiliki peningkatan dalam hal meregulasi emosinya secara lebih baik. Yang biasanya anak ini membanting-banting, berteriak, menangis, bahkan ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, secara perlahan-lahan hal tersebut bisa mereka kendalikan dengan baik. Saya berharap dengan latihan ini secara intens, peserta didik berkebutuhan khusus dalam hambatan emosional ini lebih dapat meregulasi emosi mereka dengan baik, sehingga mereka dapat memberikan respon yang lebih tepat ya ketika mereka merasakan emosi negatif. Bapak Ibu semua, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mereka tidak dikirim untuk orang tua ataupun guru yang spesial, tapi sebaliknya, merekalah yang membuat kita menjadi spesial. Demikian praktik baik saya, pesan dari saya, marilah kita berbuat dengan hati, karena sesuatu yang dari hati akan kembali ke hati. Salam bahagia guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.